kita akan berbincang dengan Alfon Kurnia Palma, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, yang juga menjadi salah satu penggugat dalam kasus ini. Mas Alfon, terima kasih bergabung bersama kami. Ya, saya harus memberikan ucapan selamat atau apa ini? Karena Anda berhasil untuk tahap pertama? Belum berhasil. Oh belum, perjuangan masih panjang ya? Perjuangan masih panjang. Tapi sebenarnya tujuan Anda menggugat ini apa? Ya, sebenarnya kan kita melihat bahwa ini kan kita masuk dalam wilayah demokratisasi ya, bahwa dalam proses demokratisasi itu kan harus tunduk kepada seluruh saluran hukum yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya itu adalah dalam konteks bagaimana merekrut dari hakim konstitusi itu sendiri. Karena kita melihat di belakang hari itu ada realitas bahwa adanya ketidakkonsistenan sih sebenarnya dalam pemilihan dari hakim konstitusi, baik itu yang dari Mahkamah Agung maupun yang dari Presiden itu sendiri gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya kita mengajukan ini gitu kan. Nah, kita melihat bahwa harus ada acuan berdasarkan pasal 15, 17, 18, 19 dan 20 sebenarnya gitu kan. Nah, ini soal integritas calon sebagai negarawan yang dimaksudkan ini, yang menguasai konstitusi. Tidak begitu saja. Tidak begitu saja. Atau Anda lebih mengkritisi karena Patrialis Akbar khususnya ini adalah seorang mantan politisi? Itu bagian kecil dari itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana negara kita itu kan bisa menjalankan proses-proses berdemokrasi itu sendiri sebenarnya gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya apakah dalam proses merekrut dari hakim konstitusi ini sudah sesuai dengan pasal 19 dan 20 atau belum gitu kan? Karena kan di sini disebutkan bahwa dalam merekrut dari hakim konstitusi itu kan harus transparan. Kemudian partisipatif dan kemudian juga accountable kan akibatnya. Nah, dalam proses ini kan kita melihat bahwa secara partisipasi itu ya mungkin teman-teman di media pun tidak pernah mendengar pada saat Patrialis Akbar, mungkin juga ketika Hamdan Zulfa itu tidak dengan mekanisme keterbukaan gitu kan, sehingga tidak ada partisipasi dari masyarakat. Nah, oleh sebab itu makanya kita melihat ini menjadi satu persoalan secara prosedural yang harus ditegakkan begitu. Jadi ini harus digarisbawahi bukan karena Patrialis Akbar, tapi lebih kepada bagaimana kita membangun budaya demokratisasi yang benar seperti itu. Kalau dua asas yang dikemukakan tadi mengenai transparansi sama partisipasi dan akuntabilitas, kalau tiga hal itu artinya begini, harusnya MK juga sudah menyiapkan sarana-sarana untuk partisipasi publik seperti apa, transparansinya seperti apa, dan akuntabilitas seperti apa. Apakah Anda sudah melihat itu sebelumnya? Kalau MK ini sebenarnya kan menerima, karena kan hakim konstitusi itu kan ditetapkan gitu kan oleh presiden sebagai kepala negara loh ya, bukan sebagai kepala pemerintahan. Nah, selama ini kan dipahami bahwa ini diangkat, itu adalah kesalahan dalam berpikir ketika melakukan proses rekrutmen kepada hakim konstitusi itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang dalam mengatakan diangkat dan itu banyak dalam pihak intervensi sendiri itu mengatakan bahwa presiden itu mempunyai kewenangan untuk mengangkat. Sementara dalam pasal 18 ayat 1-nya kan disebutkan bahwa perwakilan dari Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah itu ditetapkan pada akhirnya walaupun ada komposisinya 3-3 karena role models dari Mahkamah Konstitusi di Indonesia itu ada namanya perwakilan dari 3 lembaga. Ini kesalahan membaca undang-undang MK atau tafsir? Kalau misalnya kita melihat itu jelas bukan persoalan tafsir sebenarnya gitu kan. Tadi yang ada persoalan kan ada transparansi yang dilakukan oleh presiden ini tidak transparan. Misalnya begini ya, di dalam penjelasan pasal 19 itu jelas gitu kan, di situ harus pada partisipasi dari publik dan kemudian media massa diketahui dan seterusnya gitu kan. Nah, ini tidak sama sekali. Nah, sekarang kan presiden menganggap bahwa ini sudah terbuka dan kemudian ini sudah diketahui oleh Kumham, Jaksa Agung dan seterusnya. Itu ada partisipasi. Bukan itu yang dimaksud di dalam undang-undang. Seperti apa partisipasinya? Nah, partisipasinya itu kan sebenarnya misalnya contohnya mulai dari awal nama ada itu pansel diusulkan terlebih dahulu. Nah, dari pansel itu nanti dia mempublis gitu kan kepada masyarakat tentang berapa orang yang akan masuk gitu kan. Dan kemudian setelah itu pansel itu akan meminta track record dari masing-masing dan itu juga diminta kepada media massa mempublisnya. Kalau ada keberatan dari masyarakat, nah, itu silakan bisa. ya, boleh ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak dilakukan. Sebenarnya pada tahun sebelum dari ini ketika Bang Buyung menjadi pansel itu kan sudah ada sebenarnya kan track record. Nah, itu kan saya katakan terjadinya ketidakkonsistenan gitu kan dalam proses pemilihan dari hakim konstitusi gitu kan, baik dari pemerintah. Apakah ini bukan bagian dari hak prerogatif presiden sebagai kepala negara? Bukan. Hak prerogatif presiden lain lagi. Beda ya. Dia tidak masuk ke hakim konstitusi ya. Hak prerogatif presiden hanya dalam konteks pemilihan dari menteri dan duta besar dan konsul-konsul seperti itu. Jadi ini beda soal sebenarnya. Apakah soal transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik tadi itu sebenarnya mekanisme teknisnya sudah diatur?
Memang itu belum diatur ya di dalam undang-undang tersebut gitu kan. Akan tetapi memang ini akan ada aturan di internal lembaga itu sendiri seperti Di contoh internal Mahkamah MK? Agung, enggak di Mahkamah Agung, DPR dan kemudian juga dari pemerintah. Nah, 3 unsur sekarang yang kan mengirimkan wakilnya ini ya? yang ada walaupun itu bisa diperdebatkan ya, itu cuma baru DPR RI gitu kan. Nah, Keduanya belum. oleh sebab itu makanya Perpu nomor 1 tahun 2013 itu mengatur gitu. Nah, oleh sebab itu makanya Presiden ini udah sebagai kepala negara dia mengatakan bahwa karena ada persoalan dengan Akil Mukhtar itu makanya ada Perpu yang paling tidak di situ mengatur tentang satu bagaimana merekrutmen gitu kan dari hakim konstitusi dan kemudian siapa yang melakukan dan bagaimana etik dan bagaimana mekanisme keputusannya. Artinya keputusan PT UN ini mengacu juga kepada Perpu yang diterbitkan oleh Presiden sendiri. Betul. Loh, saya jadi bingung ya. Presiden menerbitkan Perpu itu kan memang kondisi terdesak waktu itu, walaupun sudah 14 hari. Ya kan keterdesakannya sampai sejauh mana? Kok kalau Perpu diterbitkan oleh Presiden kemudian PT UN mengacu kepada Perpu terbit DPR sendiri dan kemudian pemerintah banding. Nah ya, saya jadi bingung. Itu lucu. Itu lucu. Ini kesalahan Presiden kah sebagai kepala negara atau kesalahan sistem tata negara kita sebenarnya yang nggak jelas nih? Sebenarnya kalau dalam konteks ketatanegaraan itu kan kita harus melihat bahwa tata negara itu bagaimana meletakkan gitu kan. Atau Presiden tidak bisa menafsirkan undang-undang? Tidak, sebenarnya kan ini udah ada Perpu. Perpu udah dibuatkan oleh Presiden. Presiden itu sudah membuat politik ya, politik dalam rekrutmen hakim MK itu sendiri di dalam Perpu gitu kan. Nah, ini artinya jangan-jangan senjata makan tuan ya. Sepertinya begitu. Sepertinya begitu kalau misalnya dilihat gitu kan. Tapi waktu Anda maju bukan karena Perpu sudah keluar kan? Belum, ketika itu belum ada Perpu. Malah Perpu keluar semakin bahkan ketika itu belum ada penangkapan dari Akil Mukhtar. Iya. Kan begitu kan. Nah, ini di luar dari ini mungkin sebenarnya sebagai faktor X-nya aja sebenarnya gitu kan. Oke, sebelum kami lanjutkan diskusi dengan Bang Alfon Kurnia Palma, saya mengajak Anda untuk melihat grafik yang berikut ini. Kita awali dari grafik putusan PT UN yang kemudian menghasilkan statement dari Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Patrialis Akbar. Apa kata Patrialis Akbar sebagai Hakim MK? Ini sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa, tapi nanti akan kami pelajari dulu. Selanjutnya dari Hamdan Zulfa, Ketua MK yang juga punya latar belakang partai politik. Kata Hamdan Zulfa adalah ada proses banding. Dengan demikian putusan itu belum bisa dilaksanakan. Tidak ada masalah, kami masih bisa bersidang. Ini adalah statement 2 hakim konstitusi yang juga 2 orang mantan politisi. Parpol. Anda bikin bingung hakim konstitusi aja ini. Ini kasihan gitu di ya? MK ini. Belum lagi pulih masalah Akil Mukhtar. Tahu-tahu gara-gara putusan PT UN yang dimotori Anda teman-teman bikin galau. Bagaimana komentar menanggapi 2 statement tadi? Ya paling tidak sebenarnya kan kita pengen membuat suatu proses rekrutmen dari hakim konstitusi itu sesuai dengan asas-asas prosedural dengan nilai-nilai demokratisasi sebenarnya gitu kan. Ini juga bisa banding kan? Artinya itu juga proses. Bisa, tapi memang harus dilakukan oleh negara dalam ini sebagai tergugat gitu kan. Nah, mungkin ada perdebatan juga bahwa Patrialis itu ingin mengajukan banding gitu kan. Nah, kalau bisa berdasarkan undang-undang Peratun itu sendiri, ini memang hanya dikatakan penggugat dan tergugat boleh untuk mengajukan banding gitu kan. Nah, artinya itu memang tidak boleh gitu kan. Tapi memang dari praktek itu boleh. Tapi memang sangat disayangkan kalau semisalnya beliau juga mengajukan banding. Kenapa? Begitu, kan hak juga. Betul, tetapi ini kan kita bisa melihat kualitas dari kenegarawanan itu sendiri gitu kan. Apakah memang betul-betul ada negarawan di Republik Indonesia, bukannya kebanyakan politisi? Iya bisa dikatakan seperti itu. Kalau semisal pada saat ini banyak sekali orang yang tidak mempunyai sikap kenegarawan. Nah, oleh sebab itu makanya kita harus melihat seseorang yang ingin masuk kepada Mahkamah Konstitusi itu memang betul-betul seorang negarawan yang memang betul-betul mempunyai sikap kalau saya sih seperti Bengawan yang memang itu kan sudah selesailah persoalan ekonomi, persoalan memang politik itu kan dan yang seterusnya. disyaratkan oleh Undang-Undang MK bahwa calon-calonnya adalah
ini bicara soal integritas calon, dia sebagai negarawan yang menguasai persoalan konstitusi. Betul. Nah, tapi bukan berarti seorang Patrialis Akbar, kemudian Maria Farida, atau bahkan Hamdan Zulfa sendiri, yang mungkin kedua orang ini latar belakang politiknya masih cukup kental, tidak memahami konstitusi kan. Saya ingin mencoba membaca apa yang dimasukkan Patrialis Akbar, bahwa ini sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa. Kepentingan bangsa atau kepentingan bangsa atau kepentingan siapa sebenarnya nih? Iya, kalau misalnya kita harus melihat dulu gitu kan. Yang dilihat itu apakah dia memang seorang negarawan atau dia memahami konstitusi. Persoalan pemahaman konstitusi semua orang itu bisa. Begitu harus ditekankan dulu gitu kan. Tetapi bagaimana orang bisa menjadi seorang negarawan itu menjadi sulit gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya kita ini bukan membuka jaring yang lebar, tetapi kita membuka jaring yang rapat. Sehingga yang bisa masuk itu memang betul-betul orang-orang yang mempunyai kredibilitas dan kapasitas sebagai seorang negarawan gitu kan. Dan ini proses. Tapi kalau proses ini ternyata itu melumpuhkan MK, ini mungkin yang dimaksud membahayakan kepentingan bangsa. Ini tidak membahayakan bangsa sebenarnya. Kalau misalnya kita hitung pada saat ini ya, jelas bahwa memang dari 8, ini pasca dari Akhil Mukhtar itu ditahan, itu tinggal 8 kan, kurang 2 sekarang. Nah, artinya ini tinggal 6 gitu kan. Tetapi ini kan punya waktu bagi hakim panel ahli untuk menyediakan hakim konstitusi yang baru kan. Itu dengan melalui seleksi berdasarkan Perpu nomor 1 tahun 2013 yang saya belum tahu nomor berapa karena sudah setuju kemarin oleh DPR RI kan. Nah, tetapi yang harus dipahami juga, ini kan sebenarnya satu kesatuan ya antara antara pemberhentian dengan hormat kepada Maria Farida, Ahmad Sodiqi, dan juga kepada pengangkatan Maria Farida dengan Patrialis Akbar gitu kan. Di sini memberhentikan dengan hormat dan kemudian itu mengangkat. Tapi kan Ahmad Sodiqi digantikan Patrialis Akbar. Betul seperti itu. Nah, jadi ini bisa dilihat. Berarti masih kurang 1 dong. Lah, artinya kalau misalnya 7 kan nggak apa-apa kan? Karena kan kalau untuk pleno itu minimal ada 7, tidak mesti 9 sebenarnya dalam undang-undang MK itu sendiri. Lalu yang dimaksud dengan membahayakan itu di mana sebenarnya? Ya, kalau Anda saya pikir ini cuma statement pribadi. Ini statement pribadi aja tapi gitu yang kan. Bicara ini kan yang kebetulan yang menjadi bagian dari putusan PT Lah, UN. itu jadi persoalan sebenarnya gitu kan, ketika dia juga menjadi penggugat intervensi gitu kan. Nah, ketika dia menjadi penggugat secara intervensi, artinya dia mewakili dia objek, dia subjek gitu juga kan di situ. Nah, itu yang bias dan konflik of interest. Nah, itu sebenarnya yang kita lihat menjadi suatu ukuran yang tidak negarawan jadinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami, dan melalui sambungan telepon kami telah terhubung dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa. Assalamualaikum Pak Hamdan. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih bersama kami. Pak Hamdan, apakah MK akan mengajukan banding? Ya, ini kan bukan persoalan MK, ini persoalan Presiden dan para penggugat. Jadi MK tidak ada urusan dengan banding. Lalu bagaimana sikap MK Pak menanggapi hasil keputusan PT UN? Jadi MK, apapun putusan PT UN ya kita hormati, dan tentu MK juga menghormati kemungkinan langkah hukum yang dilakukan oleh Presiden sebagai tergugat dan juga Pak Patrialis sebagai tergugat intervensi. Kalau Pak Patrialis atau Presiden atau dua-duanya yang mengajukan banding, tentu perkara ini masih terus berproses dalam tingkat banding, sehingga tidak ada implikasi hukum apa-apa terhadap posisi Pak Patrialis Akbar maupun juga Ibu Maria. Jadi begitu. Ya, artinya selama proses banding, kalaupun nanti dilakukan oleh pemerintah, Pak Patrialis Akbar dan Maria Farida tetap masih bisa bersidang ya Pak ya? Ya, begitulah hukumnya ya, begitu hukumnya ya. Ya, bersama saya Pak Hamdan di studio sudah hadir juga Alfon Kurnia Palma, Ketua YLBHI, yang juga menjadi salah satu pihak yang membuat MK sekarang lagi bermasalah banyak ini. Silakan Bang Alfon, apa yang bisa Anda sampaikan kepada Pak Hamdan Zulfa? Ya, kalau saya sih melihat bahwa pada saat ini kita kan lebih kepada bagaimana memperbaiki dari MK itu sendiri gitu kan. Dan kita sebenarnya bukan ingin membuat prahara baru kepada Mahkamah Konstitusi, tapi bagaimana mensupport dari Mahkamah Konstitusi sehingga dia menjadi menjadi suatu lembaga yang kredibel kembali pasca dari kasus Pak Akhil Mukhtar kan begitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya kita melihat bahwa bagaimana MK ini diisi oleh orang-orang yang betul-betul kredibel, mempunyai kapasitas, dan kemudian bisa dikategorikan sebagai
sebagai seorang negarawan. Nah, oleh sebab itu makanya kita melihat dalam konteks ini bukan karena ada Patrialis Akbar di situ, tapi lebih kepada persoalan bagaimana kita membangun MK dan ini menjadi suatu alat demokratisasi ke depan sebagai acuan bagi negara Indonesia bisa menjadi negara hukum yang memang mempunyai kualitas demokrasi yang Emangnya kuat. sekarang orang-orang yang ada di MK itu tidak kredibel? Ya kalau bisa kita track kemarin itu kan ada yang tidak. Itu terbukti Yang salah tidak itu satunya yang mana? Ketua Mahkamah Konstitusi kan bermasalah. Yang sekarang maksud saya. Nah kalau misalnya kita melihat pada saat ini dengan adanya gugatan intervensi sebenarnya itu sudah memperlihatkan bahwa ini tidak mempunyai sebagai kualifikasi sebagai seorang negarawan menurut kita gitu ya. Oke, itu kuncinya ya, negarawan. Pak Hamdan, bagaimana komentar Anda bahwa sebaiknya sosok negarawan yang ada di MK itu, Pak? Ya memang syarat konstitusinya begitu. Tapi kalau menilai apakah seorang negarawan atau tidak negarawan itu sangat subjektif yang tidak bisa saya perdebatkan. Itu sangat subjektif. Ya betul Pak Hamdan. Intinya Tapi bahwa memang syarat dari hakim konstitusi itu haruslah seorang negarawan. Ya betul Pak Hamdan, tetapi kan persoalannya adalah ketika ini agak sulit membedakan antara kepentingan negara dengan kepentingan pribadi gitu kan. Ketika dia menyatakan sebagai penggugat intervensi gitu kan, dia seharusnya kan bisa memilah gitu kan antara mana kepentingan negara, mana kepentingan diri dia sendiri gitu kan. Nah oleh sebab itu makanya dari indikator yang kecil itu sebenarnya bisa dikonklusi bahwa ini tidak bisa dikategorikan sebagai negarawan seperti itu. Nah oleh sebab itu makanya kita melihat tidak hanya dalam konteks penguasaan konstitusi dan kemudian negarawan saja, tetapi juga melihat bahwa bagaimana MK ini mau diisi oleh orang-orang yang memang betul-betul bisa menjaga wibawa dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kita tidak pengen kejadian lagi Mahkamah Konstitusi ke depan itu menghadapi hal yang sama atau masuk ke dalam lubang yang sama seperti itu kira-kira Pak Hamdan. Ya. Pak Hamdan, ada statement dari Patrialis Akbar bahwa putusan PT UN ini sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa. Seberapa berbahaya sih Pak bagi kepentingan bangsa putusan ini? Bagi saya ya antar pengadilan tentu memiliki kewenangan masing-masing, saya tidak bisa campuri ya. Jadi biarkan saja proses itu berjalan. PT UN menjalankan kewenangannya sesuai dengan yang diberikan oleh undang-undang. Begitu juga nanti proses di PT TUN dan seterusnya. Saya tidak ingin mengganggu proses itu dan konsentrasi saja kita serahkan sepenuhnya pada proses di pengadilan itu dan pada para pihak yang berselisih tentang masalah itu. Jadi MK juga akan berkonsentrasi untuk menyelesaikan lingkup kewenangannya yang tentu juga tidak suka kalau dikritik oleh orang sama gitu. Ya, baik. Pak Hamdan Zulfa, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Demikian perbincangan saya dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa dan Mas Alfon. Ini kalau bicara tentang negarawan dan politisi, mungkin malah sekarang makin kabur batas atau kriterianya. Ini kan kalau kita bicara soal kepentingan, ya kan? Bagaimana menjaga agar tidak ada intervensi kepentingan dalam lembaga Mahkamah Konstitusi kayak itu? Apakah putusan PT UN ini merupakan salah satu bagian yang mendukung upaya itu? Saya melihat bahwa putusan ini merupakan suatu momentum ya, saling berbenah dan kemudian juga mempertegas antara kewenangan baik itu Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi itu sendiri seperti itu ya. Biar nggak tumpang tindih juga ya. Biar tidak tumpang tindih. Dan kemudian kalau misal pertanyaan apakah politisi itu bisa bersikap kenegarawan, yang jelas kalau negarawanan seorang negarawan dia adalah politikus gitu kan, tetapi seorang politisi belum tentu sebagai seorang negarawanan. Itu harus didudukan terlebih dahulu gitu kan. Nah konteksnya di Indonesia pada saat ini banyak politisi itu bukanlah ingin menjadi negarawan, tetapi malah menjadi orang kaya. Nah itulah yang kita khawatirkan pada saat ini. Jadi aja pedagang. Ya itu makanya di DPR pada saat ini banyak sekian persen itu merupakan dari pengusaha-pengusaha gitu kan, baik pengusaha tambang batu bara, banyak macam-macam. Apalagi kalau gitu pedagang masuk Mahkamah Konstitusi jadi dagang kasus nanti dagang perkara. Itu makanya jadi persoalan kita gitu kan. Kalau misal politisi memang akan dimasukkan juga yang tidak tahu track recordnya seperti itu. Nah itu sebenarnya yang tepat dikatakan sama Patrialis Akbar. Ini berbahaya bagi negara. Itu baru berbahaya. Itu tapi berbahaya nggak kalau misalnya pemerintah sekarang akan banding
Ya itu haknya dari pemerintah pada saat ini gitu kan, Iya, bahwa di apa dalam langkah yang akan dilakukan Anda dan teman-teman? ya kita akan membuat kontra memori bandingnya juga kan seperti itu gitu kan, kita lihat juga gitu kan apa dasar-dasar dia untuk mengatakan bahwa putusan dari petun ini tidak tepat kan begitu, tidak beralasan atau mungkin Bukankah kalau pemerintah banding sebenarnya dia juga dalam tanda petik mempertanyakan iya betul ya apa saya lupa politik dari presiden sendiri untuk membuat yang dikeluarkan perpu. presiden terhadap perpu. Iya, iya memang. Nah itu memang menjadi suatu hal, kalau istilah saya tuh contrario interminis gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi bertentangan sendiri dengan apa yang dikeluarkan oleh dia sendiri gitu kan. Nah oleh sebab itu makanya agak tidak relevan sebenarnya pemerintah itu mengajukan banding. Walaupun mungkin pemerintah ini tetap lebih harus kepada untuk menyelamatkan dari muka aja sih kalau misalnya menurut saya gitu kan. Karena kenapa? Karena pemerintah sini sudah mengeluarkan perpu dan itu sudah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang. Artinya DPR sudah setuju ini jadi undang-undang gitu kan. Nah oleh sebab itu apa yang diusulkan oleh presiden sebagai kepala negara itu udah oke gitu kan. Kenapa nggak mengacu ke situ aja? Anda menyarankan pemerintah nggak usah banding aja? Saya sih sebagai pemohon jelas kepentingannya untuk tidak meminta kepada pemerintah untuk banding gitu kan, cukup sudah dan kemudian kita masuk kepada lembaran baru berdasarkan Perpu nomor 1 nomor Anda nggak jadi 13. politisi sih. Makanya kalau di LBHI jadi politisi semua pasti pertimbangannya juga beda gitu kan. Iya, betul, Oke lah, yang betul. jelas ini juga bagian dari bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang pentingnya paling penting. transparansi, Itu paling penting. apalagi partisipasi publik dan akuntabilitas. Transparansi, partisipasi dan accountability. Ya, dan- Jadi transparan bisa dibuka dan kemudian setelah itu bisa di accountable Iya, kepada karena masyarakat. itu masyarakat termasuk teman-teman Anda dan teman-teman harus Civil ngawal society. kan. Betul, kita akan kawal. Baik, Mas Alfon terima kasih. Sampai kita Sama-sama, berjumpa lagi. Oke. Sukses buat Anda. Makasih.